Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik Aries, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya di situ. Wow. Yap, ada Two of Pentacles, kemudian ada energi dari ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Yap, berikutnya ada ini, kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau mau lihat gini. Kalau hubungan kalian ini tuh sudah berjalan cukup lama, maka bisa-bisa ada ya sedikit rasa bosen gitu loh. Ada sedikit rasa bosan yang cukup ya yang mengganggu kamu ya di belakangan hari ini. Jadi kayak seperti rutinitas seperti biasanya itu tuh bukan lagi satu hal yang enjoy untuk kamu lakukan gitu. Jadi kayak kamu pengen ada perubahan sesuatu gitu yang terjadi dalam kehidupannya kamu pribadi ya, bukannya kehidupan ini tuh bersama dengan dia ya menekan kamu, tidak sih, tidak ada gitu ya. Jadi dia bukannya kayak ngejahatin kamu dan sebagainya, tapi kamu kayak capek, kamu kayak ngerasa lelah gitu loh ya. Jangan-jangan terlalu monoton seperti itu ya. Sementara ngerti aja orang-orang Aries ini sih orang-orang yang kayak butuh kehidupan itu tuh yang dinamis gitu ya, yang ada sentuhan-sentuhan baru gitu loh. Kalau dalam hitungan 6 bulan gitu-gitu aja, setahun gitu-gitu aja, 2 tahun gitu-gitu, aduh kok nggak ada ya sesuatu yang bisa bikin energinya kamu itu tuh bangkit menyala gitu. Nah ini yang sekarang makanya Mari bilang kamu kayak mau mencari sesuatu di sini ya, kamu mau mencari sesuatu aktivitas baru di sini. Jadi jangan terprediksi lagi hidupnya kamu, besok begini lagi, lusa begini lagi gitu. Maunya begini dan begitu. Ini ya kalau Mari lihat. Nah, beberapa memang ya apa yang selama ini santai kamu lakukan datang menjadi sebuah beban. Dan ini jadinya melelahkan kamu. Gitu loh. Jadi kayak hidupnya kamu belakangan Mari lihat semacam tidak menyala. Ya, enggak yang bergairah gitu dalam hidup. Itu loh, walaupun dia baik sama kamu, walaupun ya kehidupan kalian terutama ini kalau terlihat dalam rumah tangga ya kelihatan sejahtera ya, kelihatan baik-baik saja, bahkan boleh orang lain melihat kalian itu tuh luar biasa nih rumah tangganya, tapi diam-diam di dalam dirinya kamu kosong, lelah gitu ya, pergi kerja pulang kerja gini udah gitu loh ya. Dan bisa-bisa memang kamu juga kayak ngelihat dia tetapnya dia berdandan misalnya, tetapnya dia berpenampilan bagus, maco dan sebagainya, tapi kayak ketika kamu ngelihat dia, pesonanya dia itu tuh agaknya kurang gitu ya, agaknya sudah kurang gitu di matanya kamu. Kalau ini kalian rumah tangga ya, biasanya kamu bergairah melihat lipstiknya dia warna merah, sekarang udah enggak lagi Mari nampak. Ketika dia mensingkapkan betisnya dia, boleh-boleh dulu kamu wow gitu ya sebagai suami. Tapi sekarang udahlah, tutup itu betismu, nanti digigit nyamuk. Bisa Mari lihat seperti itu model kamunya ya. Nah, jadi ada beberapa di antara kalian kangen sama masa lalu ya. Masa lalu mungkin ketika di zaman-zaman pacaran gitu ya. Kalau ini sekarang rumah tangga ya, menyenangkan soalnya, asik gitu ya. Nggak seperti kayak sekarang udah jadi bapak-bapak, udah jadi emak-emak gitu ya. Apa ini kan gitu. Nah, jadi kayak ada rindu dengan masa lalu
Misalnya ketika kalian dulu masa lalu berpetualangan, jalan-jalan, apalah, apalah. Jadi kayak terlalu settle pun hidupnya rumah tangga kalian. Kok bosen ya gitu. Enggak bener juga nih. Gitu ya. Atau kalau ini pun hubungannya masih pacaran, tapi jangan-jangan pacaran kalian ya sudah lumayan lama hitungannya bagi kamu gitu ya. Nah, jadi terlalu adem, terlalu tenang gitu ya. Jadi layu hidupnya kamu. Itu, mari lihat ya. Mungkin maunya kamu ya ada sedikit berontak-berontaknya, ada sedikit gininya, ada sedikit begitunya ya. Jadi tetap terjaga nyala api itu. Gitu loh. Nyala api gairahnya kamu itu. Ingin kamu tetap dia menyala, tapi udah bukan menyala, tapi menyala dan membakar kamu gitu ya. Kalau sekarang ya masih modelnya ya menyala kayak gitulah. Gitu ya. Kayak kamu pengen dia seperti kobaran gitu. Tapi sementara kalau dengan dia seperti kayak nyala lilin. Ya nyala sih, tapi ya kayak gitulah modelnya. Nah, sana kamu kan. Itu. Jadi kayak kamu ada akhirnya nggak bisa lagi kamu bantah di sini. Pengen ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya kamu. Kalaupun tidak dalam relationship bersama dengan dia, ada sentuhan-sentuhan baru, gimmick-gimmick baru. Nah, tapi dalam kehidupan pribadinya kamu sajalah. Nah, seperti itu. Jadi ya ini memang terlihat betul ya dari sikapnya kamu. Misalnya ketika selama ini tuh kamu seneng nih cerita sama dia, ngobrol, ketemuan ya dengan dia. Nah, belakangan kamu udah nggak gitu seneng ya. Udah nggak gitu seneng lagi gitu. Bahkan boleh kamu itu tuh kayak cenderungnya agak marah-marah gitu sama si pasangannya kamu. Ya, kamu bisa silent treatment sama dia. Boleh di sini tuh jadi kayak swing moodnya kamu, gitu loh. Walaupun dia kayak yang dengan aktivitas biasanya dia ya baik sama kamu, tapi bisa itu jadi annoying sikapnya dia, annoying, gitu ya. Nah di sana, walaupun dia bilang kayak yang yuk makan yuk gitu ya. Siapa sih orang nggak senang ditawarin makan? Tapi kamu bisa kayak apa sih? Kalau aku lapar aku makan, gitu. Itu contoh aja, sana. Jadi kamu tuh boleh tuh nggak betah di rumah ya. Pokoknya nggak betah lah teleponan lama-lama juga dengan dia kalau kalian masih pacaran gitu. Kalaupun ketemuannya, maunya kamu ya ketemuannya cukup aja lah, bareng-bareng 1 jam aja, nggak usah 2 jam. Nah, begitu. Mari lihat model kamu. Ya, kalaupun kamu di rumah kayak nggak mau aja ngobrol gitu. Kamu bisa aja kayak mengunci dirinya kamu di gudang gitu ya, pura-puranya kamu ngepretelin apa kayak di gudang sana, lebih cenderungnya gitu. Mari lihat, kelihatan banget lah kamu itu tuh nggak mood ke si dia, ke si pasangannya kamu ya. Nah gitu, kalau kalian pun pacaran, oke, masih ketemu, masih ada acara ngedate-nya. Tapi di acara ngedate itu, kamu bisa itu ya kayak main handphone kah, ya ngapain kek, gitulah. Seperti kamu kayak meniadakan kehadirannya dia yang jelas-jelas lagi duduk nih di sebelahnya kamu. Gitu loh. Ya, pikirannya kamu bisa ngelantur terbayang kemana-mana, mikirin apa. Tubuhnya kamu di sebelah dia, tapi ruhnya kamu melayang-layang. Nah, kira-kiranya begitu ya, terbang kemana kayak gitu ya. Di sana. Jadi kayak kalau ndak ada penting, ya tidak ada maunya kamu interaksi dengan si pasangannya kamu ini. Gitu lah. Ya. Apalagi kalau kamu tuh cewek ya, kemudian dia yang datang ngedate ke rumahnya kamu. Ya. Ya bisa-bisa dia kena cuekin aja dia udah di sana. Sibuk dia berinteraksi sama member keluarganya kamu yang lain gitu ya. Atau siapa lah yang di rumahnya kamu. Bisa-bisa ya dia sibuk dengan yang itu aja lah. Kamu di kamar misalnya. Gitu ya. Tidak ngedampingin dia. Nah, tidak nemenin dia. Nah, gitu.
Kalau dia chatting kamu, boleh-boleh chattingannya dia itu tuh lama baru bisa kamu bales. Nunggu moodnya kamu datang. Dan boleh-boleh beberapa di antara kalian, sikapnya kamu yang seperti ini tuh bukan sikap kali pertama. Gitu loh. Ya, untuk beberapa. Boleh-boleh ini bukan sikap kali pertama. Tapi bisa-bisa juga begini. Ini kali pertama, tetapi ini durasinya sudah panjang kamu kayak gini. Berubah kamu. Udah lama kamu jadi kayak lebih kalem, lebih dingin. Ya, udah lama kamu lebih dingin ke si dianya. Gitu. Di sana. Karena Mari lihat di sini tuh ada semacam dia beradaptasi jadinya sama kamu. Gitu loh. Jadi kan kalau kamu diemin dia, kalau kamu bersikap dingin ke dia, sebenarnya dia sih merasa sakit ya. Apalagi kalau kamu marah-marah gitu. Sakit itu dia rasa. Tetapi ya ini orang sih memang udahlah, dia udah belajar untuk menerima kamu gitu loh. Dia udah belajar untuk memahami tentang kamu. Jadi kayak kamu bisa aja kayak mengalami bosen lah, apalah. Tapi pasangan kamu tidak. Pasangan kamu tidak. Ya dia menganggap ya udahlah, kayak gini lah memang keadaannya. Semua baik-baik saja. Gitu aja dia prinsipnya. Semua baik-baik aja, bagus kok, indah kok, menyenangkan kok. Dia masih kayak gitu. Mari lihat. Jadi bisa kamu yang punya isu ya dalam relationship ini. Nah, tapi kalau dia enggak, kamu masih ganteng. Kalau kamu melihat dia, cantiknya udah biasa-biasa aja. Tapi dia masih kayak yang mau tuh berbunga-bunga ketika dia melihat kamu. Ya tetap seperti dia menatap kamu pada pandangan pertama kali kalian berjumpa. Gantengnya, cantiknya. Menggairahkan. Gitu. Nggak ada turun poinnya kamu di mata sih ya yang bebeknya kamu ini, nggak ada. Kalau cintanya kamu ke dia, bisa-bisa aja sekarang kamu kayak mau meragukan apa kamu masih cinta kah sama pasanganmu ini atau enggak gitu kan. Tapi kalau pasangannya kamu, dia nggak ada ragukan itu. Aku sayang banget sama Aries. Aku cinta banget sama Aries. Gitu loh. Gitu ya. Jadi dia nggak ada ketemu nih sama isu. Dia nggak ketemu itu sama masalah. Sangkanya dia semua ini baik-baik saja. Gitu loh. Sangkanya dia baik-baik saja. Ya moodnya kamu yang lagi nggak oke, paling dia gitu. Gitu. Oh ya paling-paling ini karena belum makan aja nih, makanya ngamuk-ngamuk. Gitu dia. Gitu ya. Oh ini misalnya kayak dia pengen maaf ini ya, bahasa Mari agak vulgar. Kalau ketika dia, ini kan soalnya gairahnya dia kan sama kamu masih menyala ya. Nah jadi ketika dia ngajak kamu nge-seks, kemudian kamunya itu tuh kelihatan nggak antusias, dia bisa aja tuh, oh ini kecapean gitu. Oh ini encoknya lagi kambuh ini si Aries, makanya dia nggak kelihatan gimana gitu ya ketika aktivitas seks itu gitu. Jadi dia coba kayak untuk tetap berpositif thinking gitu loh. Tetap dia positive thinking ya, dengan bagaimana perubahan dari sikapnya kamu yang seperti ini. Gitu loh. Sakit dia kan pertama, misalnya kalau kamu ngamuk sama dia, udah kamu bawel banget misalnya kamu bilang, sakit itu hatinya dia. Tapi kemudian, oh udahlah nggak apa-apa lah, gitu. Cepet dia mengcounterbalancing keadaan. Nggak yang dia sambut kamu kan dengan, apa sih kamu kok pakai cara marah-marah? Gitu. Nampaknya Mari sih enggak, diem dia gitu di sana. Jadi apa yang kemudian menjadi bebannya kamu dalam berrelationship dengan dia untuk di saat ini, enggak sangka dia itu bahwa itu menjadi persoalan bagi kamu. Gitu loh. Dan boleh-boleh memang kamu juga nggak nyampein ya ke si pasangannya kamu mau kayak gimana, kamu mau seperti apa yang ada di kepalanya kamu. Bisa-bisa kamu tidak dengan cakap menyampaikan itu kepada dia. Boleh-boleh kamu sampaikan, tetapi caranya kamu itu tuh nggak eksplisit, nggak straight to the point. Apakah kamu kayak ceritanya ngambang gitu ya, ngomongnya bersayap gitu. Jadi nggak langsung dia, oh ini, oh begini gitu, nggak langsung dia pahami apa sih yang kamu maksudkan.
gitu loh. Jadi kalau kamu pengen dia kayak gimana, seperti apa, ngomong, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, 3 kali, itu perlu gitu. Ngomong hal yang sama agaknya berkali-kali, karena dia kan ngerasa oh semua baik-baik saja. Jadi ketika kamu ngomong sekali sama dia yang menjadi unek-uneknya kamu, bisa-bisa dia ini mungkin hanya curhat doang, bisa dia kayak gitu. Oh hanya mau curhat saja, ntar juga nanti udah oke lagi nih, bisa dia nggak paham. Tapi kalau kamu ngomong 2 kali, boleh itu akan dapat atensi dia, oh kayak gitu ya. Atau kamu ngomong ketiga kali di sana, karena kan sangka dia semua baik-baik saja ya, jadi dia tuh nggak cepet tanggap oh ada isu. Gitulah kalau orang sudah terlalu nyaman, kadang-kadang gitu, orang udah terlalu nyaman gitu ya. Lah kan memang biasa kayak gini, terus kamu komplain sekali, dia tuh bisa oh ini hanya sekali ini aja nih komplain loh, wong keadaannya udah begini aja kok selama ini kan gitu. Baru kamu perlu ngomong 2-3 kali dan sekian kali, baru dia oh ya oke lah, baiklah gitu orangnya. Inilah kadang-kadang ya kalau isu di hubungan yang sudah lama ya, hubungan panjang gitu loh, terutama hubungan dalam rumah tangga, jadi kurang cepat tanggap gitu, apalagi mau merubah kebiasaan. Lah kebiasaannya udah kayak gini kok, selama ini kok baik-baik aja. Nah tapi lupa dia, kamu tuh Aries, energinya yang dinamis tadi, bisa lupa dia. Maka ingatkan dia siapa kamu, bagaimana kamu, gitu loh. Yang bisa kamu toleransi selama ini, sampaikan aja. Sebenarnya kamu kayak terbebani untuk mentoleransi hal itu, pengennya ya kayak gini gitu, ngomong aja apa yang menjadi bebannya kamu. Misalnya dia orangnya kentutan misalnya gitu ya, selama ini kamu nggak sanggup tuh terima apa ya, mengaromai kentutnya dia misalnya gitu ya, tapi kamu bisa tahan-tahankan dirinya kamu gitu ya, akhirnya kamu bosen menahankan diri gitu kan. Nah mendingan kamu yang kayak ngomong, beb jangan kentutan, kenapa sih kentutnya, sana lah kamu ke toilet kayak kemana kayak, bisa gitu ngomongnya tuh, jangan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah apalagi kalau ngomongnya itu baik-baik aja, kalau ngomongnya baik-baik itu dia ngerti kok ini orang bukan bodoh gitu. Jangan langsung kayak emosi ngamuk gitu ya, sangka-sangka dia oh ini baru kejepit ini kejepit resleting ini maka ngamuk-ngamuk gitu di sana ya. Itulah jadi lagi anyep ya, bagi kamu hubungan dengan dia lagi anyep, tapi bagi dia hubungan ini tuh tetap seru, menyenangkan, asik, damai, tenang dan sebagainya. Jadi positif bagi dia, tapi ternyata tidak juga positif bagi kamu gitu ya, untuk di saat sekarang. Nah di sana oke. Oh iya, beberapa Maria kayak itu tadi ya, sudah Mar sampaikan nggak ya, kamu ada mengingat tentang masa lalu, apa jangan-jangan kamu juga lagi ingat mantannya kamu, juga bisa di situ ya, kamu rindu dengan mantannya kamu, jadi sehingga agaknya cukup mempengaruhi apanya kamu ya, energinya kamu dalam hubungan sama si ya yang bebeknya kamu di saat ini gitu. Kalau kamu lagi teringat-ingat sama mantannya kamu, ya jangan juga biarkan ingatannya kamu ke mantan merusak moodnya kamu ya dengan pasangannya kamu ini ya. Kayaknya nggak adil juga seperti itu ya, kangen mah kangen aja gitu kan. Di sana oke. Baik, sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ada inisial dari D, ada 2, I ada ikan, T ada telur, R ada rusa, M ada manja, B burung, J ada jerapah, H ada harimau, U ada udang, Y yoyo, kemudian A ada ayam, E ada elang,
O ada orang, dan W ada wanita. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries, berikut Pisces, Sagittarius, Virgo, Gemini, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.